Shalom, kembali lagi dengan kami Sola Gratia Channel di tengah-tengah apa yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana kita boleh melihat pandemi, bahkan juga kita boleh melihat orang-orang mengalami banyak masalah di tengah-tengah pekerjaan. Bahkan tidak sedikit hari-hari ini kita diperhadapkan dengan demo yang membahas tentang Omnibus Law, tentang masalah kerja pro kontra dan sebagainya. Tapi ada sesuatu hal yang menarik dari kejadian demi kejadian yang terjadi hari-hari ini, di mana kita itu mudah terpancing dengan yang namanya media sosial. Kita mudah terpancing dengan obrolan-obrolan orang, omongan-omongan orang yang kita belum tentu tahu ini benar atau tidak, bahkan belum kita klarifikasi. Ada suatu kisah di Alkitab, yaitu di mana Saul mengejar Daud di dalamnya, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sana di Mazmur pasal 18 ayat yang pertama, di sana bercerita bagaimana Daud menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami sebuah kegelisahan atau rasa takut karena dia sedang dikejar oleh Saul. Sebenarnya Daud bukan takut melawan Saul, bukan. Karena kenapa? Goliat yang begitu besar, Goliat yang begitu gagah bisa dihadapi oleh seorang Daud. Apalagi seorang Saul, betul atau tidak? Pasti bisa dihadapi sama Daud. Kecil bagi seorang Daud mengalahkan Saul. Ditambah lagi dia itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Memang Daud yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Samuel yang diurapi untuk menjadi pengganti Saul sebagai raja di Israel. Tapi anehnya, Saul tidak terima dengan kejadian itu dan berusaha mencelakakan Daud. Dan Daud yang paling luar biasanya, saudaraku yang terkasih, Saul itu adalah mertua dari seorang Daud. Jadi Daud ini adalah anak mantu. Tetapi tanpa ada sebuah diskusi, harusnya Saul merasa bangga karena Daud ini adalah menantunya yang akan meneruskan tahtanya. Harusnya ada rasa bangga, masih keluarga yang mengcover. Tetapi inilah yang terjadi ketika kurangnya komunikasi, adanya gesekan-gesekan, perasaan tidak suka dengan pemimpin atau orang yang di sekitarnya. Inilah yang terjadi sehingga yang namanya berita miring atau hoax itu menjadi alat, menjadi sarana, bahkan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berusaha merusak yang namanya kesatuan. Keluarga bisa rusak hanya karena hoax. Pelayanan bisa rusak karena hoax. Karena apa? Tidak diklarifikasi. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan berita-berita yang tidak benar, yang belum jelas kepastiannya, yang belum jelas kebenarannya, merusak kehidupan kerukunan kita, terlebih merusak keluarga. Dan ada juga bercerita di dalam Alkitab yang bercerita tentang bagaimana Yesus berusaha mengajarkan atau mengatakan kepada ahli-ahli Farisi bahwa dia adalah anak Allah. Orang-orang atau ahli-ahli Farisi tidak bisa menerima ini. Ahli-ahli Taurat tidak bisa menerima hal ini. Kenapa Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah dan dia juga bisa mengampuni dosa? Mereka tidak mengklarifikasi pengajaran yang disampaikan Yesus. Yang ada mereka malah semakin membenci Yesus. Gesekan demi gesekan terjadi hingga Yesus harus mati di atas kayu salib. Bukan sebuah hal yang kebetulan, tetapi memang itu adalah jalan untuk bisa mengajarkan bagi kita saat ini bagaimana kehidupan kekristenan harus melewati proses, sehingga kita belajar satu hal, hidup kita harus tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan akhir kata saya tutup di dalam kisah firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, oleh sebab itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Penguasaan diri kita menentukan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi belajarlah menguasai diri dulu. Jangan biarkan orang lain, berita-berita yang belum jelas kebenarannya mempengaruhi telinga dan hati kita. Tetapi biarlah semuanya bisa kita klarifikasi dan kita bisa mencari kebenarannya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan masalahmu. Jangan pernah kecewa dengan keadaan, terlebih di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Tetapi percaya dan berharaplah pada Tuhan
bahwa Allah mampu mengerjakan yang terbaik. Sampai bertemu di lain waktu di dalam video-video kami yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap berdoa dan berharap pada Tuhan. Jangan lupa subscribe di bawah ini dan bunyikan lonceng serta like-nya. Tuhan Yesus memberkati.